Assalamualaikum moms, bunda-bunda semua, teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Intania Sudrajat. Nah, di video kali ini aku pengen ajak teman-teman persiapan aku buat masak untuk makan malam suami aku nanti. Jadi sekarang ini jam setengah 5 sore, udah agak kejar-kejaran juga waktunya. Suami aku kebetulan pulangnya nanti itu jam sekitar setengah 6 atau jam 6 gitulah, sampai ke rumah pulang dari kantornya. Oke teman-teman, menu wajib seperti biasa harus ada yang namanya tahu. Nah, aku pengen masak tahunya dulu ya teman-teman. Oke, jadi ini dapur sore ini belum aku bersihin teman-teman, jadi piring juga masih belum aku cuci, ada sebagian gitu. Oke, sambil perkenalan dulu, aku dari awal buat channel kan belum ada perkenalan nih sama teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi perkenalkan, nama aku Intania Sudrajat, biasa dipanggil Intan, Dede atau Intania gitu. Jadi aku itu anak kedua dari 2 bersaudara. Aku nikah sama suami aku dari tahun 2015. Anak aku baru 1, namanya Akila Kanza Mutiara. Anak aku umurnya April nanti itu 5 tahun. Jadi lahirnya itu 19 April 2016 gitu. Oke, ini minyaknya udah panas. Oke, jadi teman-teman, aku itu setiap minggu suami aku kan kebetulan jualan juga di pasar. Pulang pasar itu, berangkat ke pasar itu subuh sekitar jam setengah 5 atau jam 5 paling lama. Terus kalau kecuali hari Minggu jam 7 dia udah pulang langsung ke kantor, ke rumah sakit, mandinya di sana. Kalau hari Minggu dia yang belanja, jadi aku cuma list kan apa aja yang mau dibeli, suami aku yang belanja. Jadi aku dari nikah sampai sekarang kalau untuk belanjaan rumah jarang aku belanja sendiri, suami aku biasanya. Kecuali kemarin waktu aku masih buka catering itu iya aku belanja ke pasar kaget, pasar sore sih namanya di sini di Pekanbaru. Jadi itu setiap hari Kamis biasanya aku belanja teman-teman. Sekarang kan udah nggak catering lagi, jadi kembali ke awal suami aku yang belanja. Oke, suami aku jadi beli tahu ini aku pasti selalu cuciin. Habis dicuci langsung aku rendam pakai air apa gini teman-teman, air apa namanya, air garam. Jadi nanti kalau misalkan aku masak itu tinggal dipotong-potong, jadi dia juga lebih tahan lama di kulkasnya tuh. Suami aku tuh sukanya tahunya dipotong kecil-kecil gini teman-teman, jadi garing gitu. Aku sebelum buat video udah cuci tangan ya teman-teman. Jadi aku sebenarnya suami aku makannya nggak banyak sih teman-teman, cuma kalau tahu ini memang wajib ada. Porsi nasi suami aku tuh sama anak aku teman-teman. Jadi makan nasinya nggak banyak, sambelnya yang banyak teman-teman. Oke, jadi ini ayam udah aku turunin tadi, kemarin udah dibersihin. Biasanya aku memang masukin ke wadah gini, cuma aku belum pernah buat video aku food prep masakan apa belanjaan aku teman-teman.
Tadi ayamnya ini udah aku bersihin. Si ayam ini pengen aku buat apa? Rencananya mau aku buat sawi isi ayam yang lagi viral sekarang, kan lagi banyak tuh di resep-resep gitu buat ayam. Jadi aku juga suka food prep sih teman-teman, cuma belum sempat aku videoin gitu. Duh, jilbabnya goyang. Jadi ini daun bawang udah aku potong-potong, nggak aku cuci, takutnya nanti cepat busuk kayak gini. Terus ini wortel sama japan. Ini juga bawang. Selalu sih kalau misalkan bawang ini aku bersihin langsung, aku kupas, aku masukin ke kulkas, karena kadang kalau mesti kupas dulu ribet. Memang sih awalnya agak berat karena mesti kupas-kupas dulu baru disimpan gitu teman-teman. Oke. Pisaunya di mana kita? Jadi aku nanti mau halusin si ayamnya itu di choppernya teman-teman. Terus ini si sawinya juga mau aku bersihin dulu. Oke, tahu udah mulai kering, agak gelap ya teman-teman videonya. Ini lampu kitchen setnya udah aku hidupin. Jadi sebelum aku punya rumah sendiri, aku dulu pas baru nikah sempat ngontrak juga teman-teman, 1 tahun sih. Aku nikahnya 2015, terus aku lahiran itu tahun 2016 bulan April. Nah, bulan Julinya kita udah ada di rumah ini gitu. Ini sawitnya mau aku cuci, terus mau aku kukus untuk kulit si isian ayam itu tadi teman-teman. Wah, aku deketin dulu kameranya ya. Tuh dapur aku berserakan teman-teman. Oke. Tahunya ini aku mau kukus sawitnya. Air aku bisa dimasak ya teman-teman. Sambil nunggu dia matang, ini tahunya udah
matang, jadi udah bisa aku angkat. Udah garing. Jadi setiap hari aku masak itu menu wajibnya tahu, telur, nah itu. Terus sayur sawi diapain aja suami aku suka, teman-teman. Jadi kalau misalkan apa ditumis biasa suka. Terus ini aku karena dapet apa namanya inspirasi baru karena di TikTok, di Instagram, di YouTube juga lagi viral itu sawi isi ayam. Jadi aku pengen buatin juga. Aku mau ceplok telurnya dulu, teman-teman. Muka aku semua ya isinya. Biasa ya, benda-benda teman-teman, badan aku yang maksimal ini. Semakin pengen diet, semakinlah badan ini susah untuk dikecilin, teman-teman. Oke, nih aku geser dulu lah belakang. Oke. Ini kabel kabel lightingnya mana-mana. Oke. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Kalau telur sama sih, suami aku kalau misalkan makan telur itu sukanya yang apa namanya garing gitu, teman-teman. Tapi ini udah jam 5, paling nanti makannya udah nggak terlalu crispy gitu. Kalau menurut teman-teman videonya nggak apa namanya nggak bermutu, boleh di skip sih. Aku nggak maksain teman-teman buat nonton, coba kalau bisa sih ditonton ya teman-teman, di subscribe tentunya. Jadilah kegiatan ibu rumah tangga. Jadi sebelum aku apa namanya jadi ibu rumah tangga gini teman-teman, aku itu turun-turun. Jadi aku punya tripodnya masih yang biasa teman-teman, jadi suka turun-turun. Aduh. Oke, jadi kembali lagi ke awal. Sebelum aku jadi ibu rumah tangga ini, aku kebetulan kelulusan D3 kebidanan. Jadi aku sempat kerja di rumah sakit swasta di Pekanbaru itu udah 10 tahun. Jadi apa namanya ya, karena suatu dan lain hal memang aku harus resign waktu itu. Sedikit cerita sih, waktu itu abang aku nikah di Jogja. Jadi itu dia harus berangkat tanggal 21 Juni dari Pekanbaru. Acara akadnya itu di Jogja, Wonosari itu di tanggal 7, karena mereka pas itu kan baru-baru pandemi ya tahun lalu, apa namanya, jadi memang harus karantina dulu 14 hari baru boleh melakukan apa namanya acara atau berkegiatan keluar rumah gitu teman-teman. Jadi abang aku mesti berangkat tanggal 21. Aku waktu itu masih statusnya kita masih diistirahatkan sebentar dari rumah sakit, karena memang saat awal-awal COVID itu
berdampak ke seluruh rumah sakit, terlebih lagi rumah sakit swasta sih yang ada di Pekanbaru, karena memang jumlah pasien itu drastis menurunnya. Karena kemarin itu memang ada sebaran dari pemerintah kalau misalkan tidak ada indikasi medis yang mengancam jiwa, itu pasien-pasien itu kalau bisa ditunda dulu untuk ke rumah sakitnya. Jadi karena itu aku termasuk yang dirumahkan, karena kebetulan aku D3, memang lulusan D3 kebidanan, cuma karena sudah lumayan lama di rumah sakit itu, jadinya aku waktu itu udah ditempatkan di ADM, pendaftaran BPJS. Jadi kita verifikasi pasien-pasien yang mau mendaftar BPJS ke rumah sakit. Jadi memang kondisinya waktu itu pasien BPJS itu pun memang drop sekali teman-teman. Jadi kita di rumah kan ada beberapa orang gitu. Jadi karena abang aku mau pergi kan aku masih di rumah nih, aku sama mama. Kebetulan almarhum papaku tuh meninggalnya di bulan Agustus 2019. Jadi itu aku selama rumah ini masih direnovasi, aku tinggalnya di rumah mama. Nah, jadi yang ngantar mama waktu itu masih sekolah, guru-guru masih sekolah, karena masih absensi, masih pokoknya masih sekolah, masih harus absen ke sekolah gitu. Jadi yang ngantar jemput tuh aku gitu teman-teman. Jadi antara dilema atau gimana gitu, lebihnya sih ke dilema, karena sudah ada pemberitahuan bahwa tanggal 1 Juli itu aku harus sudah masuk lagi kerja. Nah, sedangkan abang aku masih di Jogja, acaranya masih tanggal 7 Juli. Dia baru bisa balik ke sini lagi itu tanggal 14 Juli paling cepat gitu. Jadi menunggu itu kan mamaku harus terus sekolah nih. Jadi karena nanti mikir mama siapa yang nganter, habis itu anak aku juga kan udah terbiasa sih sama aku di rumah kan beberapa bulan. Jadi memang berat sekali untuk melanjutkan pekerjaan ke rumah sakit. Jadi aku udah ambil keputusan bulat bahwa aku pengen resign gitu. Jadi aku resign di bulan Juli. Jadi aku punya usaha kecil-kecilan gitu. Kebetulan kemarin itu ada kenalan untuk yang koki. Selain kakak itu aku juga masak untuk ini, karena aku memang hobi banget sih masak teman-teman, karena mendiang papa aku tuh suka masak. Jadi kayaknya nurunnya ke situ ke aku, suka masak, suka nyanyi, itu tuh nurunnya ke aku gitu. Jadi itulah aku buka catering. Jadi lumayan dari bulan Juni akhir sih aku mulai buka catering sampai ke Desember awal, karena memang mungkin belum dapat rezekinya di sana ya teman-teman. Jadi memang harus sudah dulu, karena kita kan aku waktu itu sewa rumah, jadi belum rumahnya, aku bayar kokinya lagi, kokinya tinggal di sana, terus aku mesti bayar kurirnya lagi. Jadi kan lebih untuk uang putaran modal hari-harinya tuh kayaknya kurang gitu. Mungkin Allah belum kasih jalan di situ. Ya udah aku sih berserah diri, bersabar, aku ikhlas. Mungkin belum bisa diterusin. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya ke depannya lagi untuk aku buka usaha catering. Kan lumayan udah dapat nama gitu teman-teman. Karena sebelum aku dapat kurir itu aku ngurir sendiri pakai mobil, kan lumayan bensinnya teman-teman. Aku sih happy aja gitu nganternya. Cuma memang lebih berat di ongkos bensin mobilnya gitu. Makanya sekarang dari bulan
awal Desember itu aku off dulu cateringnya. Aku beralih ke YouTube. Jadi aku lihat itu di YouTube, bunda-bunda, moms semua teman-teman banyak sih yang kayak update atau ngevlog kehidupan sehari-hari. Kayaknya aku pengen coba gitu. Jadi ini masih dalam proses belajar sih teman-teman. Oke nih, kukusannya udah panas, udah jam 5 juga teman-teman. Aku mau cuci sawinya dulu. Oke, putar-putar nih. Nah tuh, cucian aku masih banyak teman-teman. Ini dikembang-kembangin. Takut ada yang ngikut itu ya teman-teman. Mungkin aku mau pakai berapa ya, 8 kali ya, 8 lembar. Karena memang suami aku sukanya sawi putih ini teman-teman. Aku juga suka sih. 3, 4. Ini kecil. Delapan. Oke, udah yang kecilnya aku masukin aja. Oke, ini udah bersih teman-teman. Aku kukus. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman, direbus. Cuma kemarin aku rebus itu terlalu blenyek, terlalu basah gitu sawinya. Jadi ini mau aku kukus aja. Oke, sambil nunggu itu aku mau halusin buat adonan si ayam ini. Aku pakainya ayamnya yang bagian dada ya teman-teman. Jadi kayak buat isiannya itu kayak bakso gitu teman-teman. Aku sih nggak main takar-takar. Aku kalau masak jarang takar-takar. Jadi aku kadang kalau buat ini video untuk konten itu suka bingung berapanya. Jadi jarang sih aku buat di description box. Memang main cemplung-cemplung seberapa mau buatnya aja. Ayamnya udah aku cuci bersih nih ya teman-teman. Aku sih nikmatin sih sekarang jadi ibu rumah tangga teman-teman. Kadang orang tanya atau mama aku tanya, rindu nggak kerja di rumah sakit lagi gitu. Rindu sih rindu, tapi lebih enak jadi ibu rumah tangga. Gitu deh. Ini aku ambil
bagian dagingnya aja ya teman-teman. Ada 3, oke, ini 4. Ini pakai berapa ya? Kira-kira secukupnya aja deh. Empat. 5, aku pakai 5 aja teman-teman. Satu. Ini pakai bagian dada semua ya teman-teman. Wah, sampai harus congkok-congkok apa? Nunduk-nunduk akunya. Oke, nah, ini banyak tulangnya. Jadi ini tulangnya nggak aku buang teman-teman, ini mau aku simpan lagi di kulkas. Jadi ini bisa, misalkan aku masak sup ini bisa untuk apa namanya, kaldunya gitu. Simpan. Tuh, kadang aku kalau rajin suka itu apa namanya, food prep. Tapi kalau rajin teman-teman, kalau lagi nggak rajin ya aku bersihin aja, masukin plastik, udah. Oke, tadi bawang, ini ayamnya aku pakai 4, ayam aku pakai 5 potong ya tadi. Jadi ini nggak mau aku goreng-goreng, langsung aku masukin aja ke sini. Mau pakai 5 deh biar nggak anyer. Terus ini bawang putihnya juga 5. Terus kayak telur. Kemudian ini si dagingnya tadi kan nggak beku. Aku mau tambahin batu es. Jatuh. Jadi aku suka gini juga sih teman-teman, beliin es batu gini untuk lepas dahaga. Berminyak banget mukanya. Pakai micin, aku pakai Ajinomoto teman-teman. Ini sesuai selera aja. Udah pakai micin, pakai kaldu bubuk lagi. Pakai Royco. Serah teman-teman sih maunya berapa. Gak banyak. Karena katanya kalau mau buat bakso gini memang garamnya harus ini teman-teman. Karena nanti nggak ngiket dia adonannya. Nih, garam. Sesuai selera sih, aku mau kasih agak lumayan lah. Kasih sedikit gula untuk ngikat rasanya teman-teman. Oke. Terus aku mau tambahin tepung.
ini tepung tapioka. Aku mau pakai 2 sendok aja teman-teman, jadi biar berasa ayamnya, kan untuk makan keluarga bukan untuk dijual. Oke, aku simpan lagi. Oke, jadi ini mau aku haluskan tadi ya teman-teman. Adonannya tadi. Oke, aku kelihatan ya. Oke. Oke, ini udah campur ya teman-teman. Jadi kalau durasinya agak lama, teman-teman boleh skip videonya ya. Jadi aku minta dukungannya ya teman-teman semua, moms, bunda-bunda, supaya channel YouTube aku ini berkembang. Susunya udah habis, Nak? Oke. Terus ini masih ada sisa sedikit, mau aku potong-potong, mau aku masukin ke si adonan tadi ya teman-teman. Oke. Sedikit lagi. Oke, jadi ini udah aku cuci sawinya. Aku iris tipis-tipis. Kalau pengen untuk ngelanjutin bisnis catering pasti pengen banget teman-teman, tapi mungkin Allah belum kasih jalan untuk waktu dekat ini, jadi aku mesti bersabar. Jatuh deh. Mau tambahin daun sup sama bawang pre juga. Susah. Apa sih? Jadi bumbunya itu tadi adonannya sama kayak adonan buat bakso ya teman-teman, kurang lebih sih sama, cuma ini mau ditambahin daun-daun sama sayurannya. Jadi nanti aku pengen tambahin wortel juga sedikit teman-teman. Ini aku tambahin bawang prehnya tipis-tipis juga. Jadi kesibukan aku sekarang tiap hari ya paling ngurusin anak, masak, terus nyiapin konten, gitu aja sih teman-teman. Karena memang kegiatan ibu rumah tangga itu kan nggak pernah ada habisnya, jadi kita mesti dari pagi sampai sore sampai malam itu kegiatan kita pasti nggak putus-putus. Aku mau tambahin wortel ya teman-teman. Ini mau aku parutin ke dalam si ini tadi, adonannya mau dicampur. Kelihatan nggak? Harus halus aja teman-teman, biar nggak terlalu berasa
crunchy atau strukturnya gitu. Apa sih struktur? Emang apa ya? Oke. Kemarin aku udah buat, suami aku suka, jadi pengen buat lagi gitu. Oke. Oke, ini adonannya udah jadi. Lihat teman-teman, kayak bakwan, kayak bakso bakwan. Jadi aku aduk-aduk. Ini si sawinya juga udah layu, mau dimatiin. Jadi buat konten itu tidak semudah yang kita lihat di video YouTube itu ya teman-teman. Ini kalau ini kan apa, lama, kalau di yang kita khusus untuk masak itu kan sebentar jadi gitu ya. Padahal sebenarnya prosesnya kayak gini, yang di sana berserak, yang ini belum selesai. Diedit, dipercepat. Kalau ini kan langsung, jadi ya agak lama. Bosan gak sih teman-teman? Oke. Jadi ini sawinya udah lembut teman-teman. Apinya udah aku matiin juga, mau aku angkat. Jadi ini mau aku tambah lagi airnya untuk ngukus si sawinya tadi. Kasih wadah. Ini kali ya. Oke. Dah, teman-teman, aku mau gulungin ini sawi sama isiannya ya. Oke, teman-teman, aku udah cuci tangan. Sawinya mau aku ambil. Jadi dia kalau dikukus itu gini teman-teman, nggak terlalu berair, apa, nggak terlalu banyak basah gitu. Isiannya suka hati aja sih teman-teman. Lebih banyak lebih baik gitu ya kan. Ini aku nggak pakein merica karena biar anak aku bisa makan. Tutup, ya bocor deh dia. Tutup lagi, gulung dulu deh. Tutup, gulung lagi. Ini cantik ya. Susun sini. Kalau di sini yang gede-gede dulu ya teman-teman.
Oke, jadi lagi ya aku masaknya tuh gini teman-teman, sore sih, jelang suami aku pulang, jadi fresh gitu dia makannya. Suami aku nggak ribet sih teman-teman, kalau udah ada tahu terus telur udah diem. Cuma itu iya, telur sama tahu itu menu wajib teman-teman, jadi memang harus ada. Aku sih jarang belanja banyak untuk 1 minggu, karena suami aku tuh suka ajak anaknya keluar malam-malam gitu, kayak yang di vlog aku sate Nantungga itu. Memang suami aku suka makan sate karena kebetulan orang Minang kan teman-teman. Nggak orang Minang pun sebenarnya suka sih makan sate Padang. Kayak anak aku tuh suka sekali sama yang namanya sate Padang, tapi memang yang nggak pedes sih teman-teman. Makanya ini juga aku nggak ngasih merica biar anak aku bisa makan, kan kasihan kalau kecil-kecil udah dikasih merica teman-teman. Tuh, gulung lagi, ayo kita gulung. Oke, sih ya, tinggal yang kecil-kecil lagi nih teman-teman. Waduh, ada sih sawinya lagi yang gede-gede, cuma warnanya lebih hijau, nanti nggak cantik. Nanti sisanya mau aku kukus, aku jadiin bakso aja kali kalau memang ada sisa. Oke, keluar deh teman-teman. Say hello katanya. Halo. Oke, jadi lagi. Wah, cantik. Ngambil. Makin lama makin kecil gitu. Wah, nggak ketutup. Ya ini kecil banget teman-teman, gimana aku bungkusin? Cilek. Wah, kecil banget. Gimana ya nih, begini aja deh, ngangkang deh ya. Ya udah, gini aja. Wah, tuh dilapis ya. Oh, nanti nggak enak. Oke. Jadi aku gulung gini aja teman-teman.
Oke, finish. Ini mau aku kukus. Oke, ini sambil nunggu dia matang, aku mau cuci piring dulu, teman-teman. Teman-teman, jadi tinggal tunggu sawinya mateng. Udah selesai kerjaan aku. Udah beres. Udah beres. Oke. Jadi aku mau mandi dulu ya, teman-teman, sambil nunggu suami aku pulang.